Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, 'cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulansari dengan NIM 23111040 dari kelas PGSD 3D dengan mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Sri Afani MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang berbicara untuk memenuhi tugas individu dari Keterampilan Berbahasa Indonesia. Poin yang pertama yaitu pengertian berbicara. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang tertulis berbicara adalah berkata, bercakap, berbahasa atau melahirkan pendapat dengan perkataan, tulisan, dan sebagainya atau berunding. Nah, berbicara adalah bentuk komunikasi verbal yang dilakukan oleh manusia dalam rangka pengungkapan gagasan dan ide-ide yang telah disusun dalam pikirannya. Nah, pada kegiatan berbicara dalam kehidupan sehari-hari juga merupakan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial karena setiap manusia tentunya selalu melakukan hubungan komunikasi dengan orang lain. Nah, secara umum bahwa berbicara adalah kemampuan menerapkan bunyi-bunyi, artikulasi kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sementara itu juga merupakan berbicara adalah pada hakikatnya merupakan suatu proses berkomunikasi, sebab di dalamnya terjadi pemindahan pesan dari suatu sumber ke sumber lainnya. Pada pembahasan tersebut ada beberapa konsep dasar berbicara dengan sarana komunikasi mencakup 9 hal. Ke-9 bagian tersebut yaitu yang pertama, berbicara dan menyimak adalah dua kegiatan yang resiprokal. Yang kedua ada berbicara adalah proses individu berkomunikasi. Yang ketiga adalah berbicara dengan ekspresi kreatif. Yang keempat adalah berbicara adalah tingkah laku. Yang kelima, berbicara adalah tingkah laku yang dipelajari. Yang keenam ada berbicara dipengaruhi kekayaan pengalaman. Yang ketujuh ada berbicara adalah sarana memperlancar cakrawala. Yang kedelapan ada kemampuan linguistik dan lingkungan berkaitan erat. Yang terakhir ada berbicara adalah pancaran pribadi. Nah, poin yang kedua yaitu tujuan berbicara. Menurut Tarigan, tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi. Nah, yaitu agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif, sehingga pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Pada dasarnya berbicara juga mencakup 3 tujuan umum. Yang pertama yaitu memberitahu dan melaporkan, to inform. Yaitu yang kedua menjamu dan menghibur, yaitu to entertain. Yang ketiga ada membujuk, mengajak, mendesak, dan meyakinkan. Gabungan atau campuran dari maksud-maksud itu pun mungkin saja terjadi. Misalnya suatu pembicaraan mungkin saja merupakan gabungan dari melaporkan dan menjamu, begitu pula mungkin sekaligus atau menghibur dan meyakinkan. Adapun lebih rinci dari tujuan-tujuan tersebut yaitu berbicara menghibur yaitu to entertain. Yaitu dengan berbicara dan tujuan menghibur biasanya suasana santai, rileks, dan kocak. Tidak berarti bahwa menghibur tidak dapat menyatakan pesan dalam berbicara menghibur tersebut. Pembicara berusaha membuat pendengarnya senang, gembira, dan bersukaria. Yang kedua ada berbicara menginformasikan atau to inform. Yaitu berbicara dengan tujuan itu biasanya dalam suasana serius, tertib, dan hening. Berbicara menginformasikan, pembicara berusaha terlihat jelas, sistematis, dan cepat isi agar informasi benar-benar terjaga keakuratannya. Yang ketiga ada berbicara mensimulasi, yaitu berbicara dengan tujuan itu biasanya bersuasana serius, kadang-kadang terasa kaku. Pembicaraan berkedudukan tinggi dari pendengarnya dapat disebabkan oleh wibawa, pengetahuan, pengalaman, jabatan, atau fungsi yang melebihi pendengarnya. Poin selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara, yaitu yang pertama
ketepatan ucapan pembicara. Nah, salah satu karha bahasa yang harus diperhatikan pembicara adalah kaidah fonologis atau pelafalan bunyi-bunyi bahasa. Yang kedua ada penggunaan tekanan, nada, sandi dan durasi yang sesuai. Keefektifan berbicara juga dipengaruhi oleh kekuatan tekanan, nada, sendi dan durasi dalam serba-serbi cara untuk mempengaruhi kualitas pembicaraan seseorang. Nah, yang ketiga ada penggunaan pilihan kata atau diksi yang tepat. Yang keempat ada ketepatan sarana atau maksud pembicara. Yang kelima ada sikap wajar, tenang, dan tidak kaku. Ada penampilan yang tenang dan luwes pada awal pembicaraan dapat memberikan kesan positif terhadap lawan bicara. Yang keenam ada gerak-gerik dan mimik yang tepat. Nah, penampilan disertai dengan gerak mimik yang tepat dapat menunjang keefektifan dalam berbicara. Yang terakhir ada kelancaran dan relevansi penalaran. Nah, ketidakpelancaran pembicara seseorang dapat diakibatkan karena pengaruh kurang lancarnya kerja alat ucap pembicara dan kurangnya pemahaman atau wawasan terhadap materi yang sedang dibicarakan. Selanjutnya yaitu syarat-syarat pembicara. Syarat-syarat pembicara efektif ada yang pertama yaitu kejelasan atau clarity. Nah, kepada kejelasan ini pastikan pesan yang disampaikan jelas dan mudah dipahami. Gunakan bahasa sederhana dan hindari istilah teknis yang mungkin tidak dimengerti oleh audiens. Nah, yang kedua ada ketepatan atau akurensi. Berbicara dengan fakta yang akurat. Pastikan informasi yang disampaikan benar dan relevan agar audiens dapat mempercayai apa yang pembicara katakan. Nah, yang ketiga ada kesesuaian atau relevance. Sesuaikan topik pembicaraan dengan audiens dalam konteks hindari topik yang tidak relevan agar audiens tetap tertarik dan terlibat. Nah, yang keempat ada intonasi dan penekanan atau intonation dan emphasis. Gunakan variasi intonasi dan penekanan untuk menonjolkan poin penting. Nah, ini membantu audiens untuk memahami dan mengingat informasi yang disampaikan oleh pembicara. Yang keempat ada bahasa tubuh atau body language. Perhatikan gerak tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Bahasa tubuh yang positif dapat mendukung pesan yang disampaikan dan meningkatkan koneksi dengan audiens. Yang keenam ada pendengar yang baik atau active listening. Ketika berbicara, penting untuk memperhatikan tanggapan audiens, bukan kesempatan bagi audiens untuk bertanya atau memberikan umpan balik. Yang ketujuh ada penguasaan materi atau mastery of subjects. Kuasai materi atau yang dibicarakan. Semakin Anda memahami topik, semakin percaya diri pula lah pembicara saat berbicara dan mampu menjawab pertanyaan dari audiens nantinya. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri pembicara yang ideal. Pembicara yang baik atau ideal adalah pembicara yang selalu berusaha memahami materi yang akan disampaikannya. Akan selalu berusaha untuk dapat memahami pendengarnya, situasi dan kondisi yang diciptakan yang baik. Yang pertama ada milih topik yang tepat, yang kedua menguasai materi, yang tiga memahami latar belakang pendengar, yang keempat mengetahui situasi, yang kelima mempunyai tujuan yang jelas, kontak dengan pendengar, serta kemampuan linguistik yang tinggi. Nah, juga menguasai pendengar pembicara yang baik dan harus pandai menarik perhatian pendengarnya. Yang selanjutnya memanfaatkan alat bantu, penampilan yang meyakinkan pembicara nantinya, berencana. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Nah, keefektifan berbicara mencakup beberapa aspek seperti cara penyampaian, isi pembicaraan, serta proses penyampaian informasi. Utamanya dalam situasi formal, terdapat berbagai faktor yang harus diperhatikan dalam berbicara. Di antaranya ada beberapa macam. Pertama yaitu ketepatan ucapan pembicara, yaitu salah satu karya bahasa yang harus diperhatikan pembicara adalah kaidah fonologis atau pelafalan bunyi-bunyi bahasa. Yang kedua ada penggunaan tekanan, nada, sandi, dan durasi yang sesuai. Keefektifan berbicara juga dipengaruhi oleh penggunaan tekanan, nada, sendi, dan durasi dalam berbicara. Juga mempengaruhi kualitas pembicaraan seseorang. Tekanan suara yang tepat dalam berbicara mempengaruhi kejelasan makna bahasa yang dikemukakan oleh seseorang.
Yang ketiga ada penggunaan pilihan kata atau diksi yang tepat. Nah, di mana penggunaan pilihan kata atau diksi yang tepat dapat mempengaruhi kualitas pembicaraan seseorang sehingga mudah dipahami oleh pewawancara. Nah, oleh karena itu pilihan kata atau diksi harus tepat, jelas, dan bervariasi. Pembicara sebaiknya memilih kata-kata yang jelas dan mudah dipahami. Pembicara harus jeli dalam memilih kata-kata yang tepat, cermat, dan ekonomis. Yang keempat ada ketepatan sasaran atau maksud pembicara, yaitu ketepatan sasaran atau maksud pembicara tidak lepas dari penggunaan suatu kalimat efektif yang diharapkan mampu diterapkan dengan baik. Hal tersebut bertujuan agar maksud dan tujuan serta makna yang ingin disampaikan dapat dimengerti oleh pendengar. Nah, kalimat efektif dalam bahasa lisan mempunyai ciri yaitu yang pertama yaitu keutuhan, perpautan, pemusatan perhatian dan kehematan. Yang kelima ada sikap wajar, tenang dan tidak kaku. Penampilan yang tenang dan luwes pada awal pembicaraan dapat memberi kesan yang positif terhadap lawan bicara. Pandangan harus diarahkan ke lawan bicara. Pandangan diarahkan pada lawan bicara mampu menciptakan situasi yang harmonis. Maka hindarilah posisi membelakangi lawan bicara. Posisi seperti tersebut dapat menimbulkan penilaian yang negatif. Yang ketujuh ada kelancaran dan relevansi penalaran, yaitu ketidaklancaran pembicaraan seseorang dapat diakibatkan karena pengaruh kurang lancarnya kerja alat ucap pembicara dan kurangnya pemahaman atau wawasan terhadap materi yang sedang dibicarakan. Bahkan dapat terjadi karena adanya beban psikologis yang dialami oleh lawan bicara sendiri. Ada juga faktor-faktor keefektifan berbicara, yaitu terdiri atas dua macam, yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari dalam diri pembicara, sedangkan hambatan eksternal adalah hambatan yang berasal dari luar pembicara. Nah, adapun hambatan internal yang dimaksud terdiri dari atas 3 bagian yang sebagai berikut. Yang pertama, hambatan yang bersifat fisik, yaitu antara lain meliputi alat ucap yang sudah tidak lagi sempurna, kondisi fisik yang kurang segar, dan kesalahan dalam mengambil postur dan posisi tubuh. Yang kedua yaitu hambatan yang bersifat mental dan psikis, terdiri atas 2 bagian, yaitu hambatan mental yang temporer dan hambatan mental yang laten. Hambatan mental yang temporer misalnya rasa malu, rasa takut, dan rasa ragu atau grogi. Hambatan mental yang bersifat laten ada 4 jenis, yaitu penggelisah, tipe vokalis, tipe penggumam, dan tipe tunagairah. Yang ketiga ada hambatan lain-lain yang meliputi yang pertama yaitu kurangnya penguasaan kaidah, yaitu tata bunyi, tata bentuk, atau tata kalimat, dan tata makna. Yang kedua kurangnya pengalaman dalam hal berbicara. Yang ketiga kurangnya perhatian pada tugas yang diemban di bidang berbicara. Dan yang terakhir adanya kebiasaan yang kurang baik. Nah, materi selanjutnya ada ciri-ciri pembicara yang ideal. Nah, pembicara yang baik atau ideal adalah pembicara yang selalu berusaha memahami materi yang akan disampaikannya. Akan selalu berusaha untuk dapat memahami pendengarnya, situasi, dan kondisi pembicaraan yang diciptakan dengan baik. Yang pertama ada memilih topik yang tepat. Nah, pembicara yang baik akan selalu memilih topik yang tepat atau materi yang pembicaraan yang menarik, aktual, dan bermanfaat bagi para pendengarnya. Selain itu, juga mempertimbangkan minat, kemampuan, dan kebutuhan pendengarnya. Yang kedua ada penguasaan materi. Pembicara yang baik selalu berusaha untuk mempelajari, menghayati, memahami, dan menguasai materi yang akan disampaikan. Yang ketiga ada memahami latar belakang pendengar. Pembicara yang baik berusaha mengumpulkan informasi tentang pendengarnya sebelum pembicaraan berlangsung. Yang keempat ada mengetahui situasi. Pembicara yang baik mampu mengidentifikasi mengenai ruangan, waktu, peralatan penunjang berbicara, dan suasana dan lainnya. Yang kelima ada yang punya tujuan yang jelas.
Pembicara yang baik dapat merumuskan tujuan pembicaraannya yang jelas, tegas, dan gambling. Yang keenam, ada kontak dengan pendengar. Pembicara berusaha memahami reaksi, emosi, dan perasaan pendengar, berusaha mengadakan kontak batin dan dengan pendengarnya melalui pandangan mata, perhatian, anggukan, maupun senyuman. Yang ketujuh, ada kemampuan linguistik yang tinggi. Pembicara juga dapat memilih dan menggunakan kata, ungkapan, dan kalimat yang tepat untuk menggambarkan jalan pikirannya. Yang kedelapan, ada menguasai pendengar. Pendengar yang baik harus pandai menarik perhatian pendengarnya. Dia dapat mengarahkan dan menggerakkan pendengarnya ke arah pembicaraan. Yang kesembilan, ada memanfaatkan alat bantu. Pemanfaatan alat bantu seperti diagram, statistik, skema, dan gambar akan sangat membantu kejelasan pembicaraan. Yang ke-10, ada penampilan yang meyakinkan. Pembicaraan yang baik akan selalu tampil meyakinkan pendengarnya. Yang terakhir, ada berencana. Pembicara yang baik telah merencanakan pembicaraan sejak dini dengan memilih topik, memahami atau mengkaji topik, menganalisis pendengar dan situasi, menyusun kerangka, menguji coba, dan mengupaya-upaya untuk meyakinkan pendengar. Baiklah, itulah penjelasan materi tentang berbicara dari saya. Banyak maaf, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trying not to breathe, 1, 2, 3.